Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu proyek yang berjudul Perancangan dan Simulasi Sistem Informasi Manajemen Bisnis Sederhana Berbasis Objek. Daftar isinya yaitu bab 1 gambaran desain sistem informasi, use case diagram, kelas diagram, activity dan sequence diagram, desain antar muka, selanjutnya yaitu aplikasi. Bab 1 gambaran desain sistem informasi. Sebuah toko retail maju jaya saat ini mengelola operasional bisnisnya seperti pencatatan produk, stok, dan transaksi penjualan secara manual menggunakan buku catatan dan kalkulator. Metode ini seringkali menimbulkan berbagai masalah, diantaranya adalah kesalahan dalam perhitungan total belanja, kesulitan melacak sisa stok produk secara real time, dan proses pembuatan laporan penjualan harian yang memakan waktu lama. Akibatnya pemilik toko kesulitan dalam mengambil keputusan bisnis yang cepat dan akurat, seperti kapan harus memesan ulang produk atau produk mana yang paling laris. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan pembangunan sistem informasi manajemen bisnis sederhana berbasis objek. Sistem ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses-proses inti bisnis, meliputi manajemen data produk, manajemen data pelanggan, dan pencatatan transaksi penjualan. Dengan sistem ini diharapkan proses penjualan menjadi lebih cepat dan akurat, pengelolaan stok menjadi lebih efisien, dan pemilik bisnis dapat mengakses laporan penjualan dengan mudah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang bab kedua yaitu use case diagram. Ini adalah gambaran use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna aktor dengan sistem. Dalam sistem informasi manajemen bisnis ini terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan kasir. Penjelasannya yaitu aktor admin, pemilik atau manajer yang memiliki hak akses penuh ke sistem, termasuk manajemen data master dan melihat laporan. Yang kedua kasir, yaitu staf yang bertugas melayani transaksi penjualan di toko. Deskripsi dari use case diagram ini yaitu login, baik admin maupun kasir harus login untuk mengakses fitur sesuai hak aksesnya. Kelola data produk, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk serta stoknya. Kelola data pengguna, admin dapat menambah dan mengelola akun untuk kasir. Kasir dapat melakukan transaksi penjualan, mencatat produk yang dibeli pelanggan, dan mencetak struk. Lihat laporan penjualan, admin dapat melihat laporan penjualan berdasarkan periode waktu tertentu. Logout, semua pengguna dapat keluar dari sistem. Yang bab ketiga adalah kelas diagram. Ini adalah kelas diagram sistem informasi manajemen bisnis. Keterangannya yaitu kelas diagram menggambarkan status dari sistem. Kelas utamanya yaitu pengguna dengan atribut ID pengguna, nama, username, password, peran. Metodenya yaitu login. Yang kedua adalah produk. Produk ini atributnya yaitu ID produk, nama produk, harga, stok. Metodenya yaitu tambah stok, kurangi stok. Yang ketiga adalah pelanggan. Atributnya yaitu ID pelanggan, nama, telepon. Yang keempat adalah transaksi. Atributnya yaitu ID transaksi, ID pengguna, tanggal transaksi, total harga. Metodenya yaitu hitung total dan simpan transaksi. Yang kelima adalah detail transaksi, yaitu atributnya yaitu ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah subtotal. Metodenya adalah hitung subtotal. Bab selanjutnya yaitu activity dan sequence diagram. Ini adalah activity diagram proses transaksi penjualan. Untuk keterangannya yaitu
Diagram ini menggambarkan alur kerja dari aktivitas penjualan. Kasir melakukan login, sistem memverifikasi kredensial, kasir memilih menu transaksi penjualan baru, kasir melakukan scan atau memasukkan kode produk, sistem mencari produk dan menampilkan harga, kasir memasukkan jumlah yang dibeli, sistem menambahkan produk ke keranjang belanja dan menghitung subtotal, kasir mengulangi langkah 4 atau 7 untuk produk lain. Setelah selesai, kasir menekan tombol bayar. Sistem menghitung total dan mencatat transaksi, mengurangi stok produk, dan membuka laci kasir. Kasir menerima pembayaran dan memberikan struk kepada pelanggan. Selanjutnya adalah sequence diagram, yaitu proses transaksi penjualan. Ini adalah gambaran sequence diagram. Penjelasannya yaitu diagram ini menggambarkan interaksi antar objek selama proses penjualan. Yang pertama yaitu kasir mengirim pesan login user dan password ke sistem. Sistem memvalidasi dan membuka form penjualan. Kasir memanggil tambah produk ke keranjang, ID produk, jumlah. Yang selanjutnya yaitu form penjualan membuat objek data transaksi. Objek data transaksi memanggil get harga dan get stok pada objek produk. Objek produk mengalihkan harga dan stok. Data transaksi menghitung total dan menambahkan di form. Setelah semua produk ditambahkan, kasir memanggil proses pembayaran. Selanjutnya yaitu sistem membuat objek transaksi, menyimpan semua data transaksi dan memanggil kurangi stok jumlah pada setiap objek produk yang terkait. Yang terakhir yaitu sistem menampilkan pesan transaksi berhasil. Bab kelima yaitu desain antarmuka. Desain antarmuka dibuat dalam bentuk wireframe untuk memberikan gambaran visual alur kerja. Halaman login, field, username dan password, tombol login. Ini adalah username, ini adalah password, dan ini adalah tombol login. Yang kedua adalah dashboard admin, navigasi produk pengguna, laporan logout, menampilkan grafik penjualan harian dan produk terlaris. Ini adalah dashboard admin. Ini adalah navigasinya, dan ini adalah tombol logout. Dilihat ini dashboard overview, total pendapatan berapa, terus ordernya berapa, terus rata-rata nilai ordernya berapa. Halaman kelola produk, menampilkan daftar produk dalam tabel yaitu ID, nama produk, harga, stok, tombol tambah produk baru, opsi edit dan hapus untuk setiap produk. Ini adalah tombol logout, yang adalah tambah produk baru, terus ini adalah total produknya, dalam stok. Selanjutnya yaitu antarmuka kasir atau point of sale. Sisi kiri daftar produk yang dibeli keranjang, sisi kanan input untuk kode produk dan jumlah, bagian bawah total harga dan tombol bayar. Ini adalah current order, produk yang dipesan. Ini adalah produk entry atau produk penambahan, itu saja itu menambahkan ke keranjang. Terus payment method itu apa, metode yang pembayarannya. Terus ini adalah tombol proses payment, ini adalah total. Selanjutnya adalah bab yang terakhir yaitu aplikasi. Bagian ini menunjukkan simulasi logika sistem melalui potongan kode JavaScript. Contoh dalam bahasa pemrograman JavaScript, kelas untuk mempresentasikan objek produk. Kelas produk yang pertama membuat konstruktor ID produk, nama produk, harga, stok. Lalu metode untuk mengurangi stok setelah penjualan, kurangi stok, jumlah. Lalu menampilkan info. Lalu kelas untuk mempresentasikan satu transaksi penjualan, yaitu kelas transaksi. Tombol konstruktor,
yang akan menerima ID transaksi, lalu menambahkan produk ke keranjang belanja, tambah produk, menerima dua argumen yaitu produk dan jumlah, lalu yaitu menghitung total harga dari semua produk di keranjang, membuat fungsi hitung total, lalu memproses checkout, mengurangi stok, dan menyelesaikan transaksi, membuat fungsi checkout. Ini adalah simulasi logika sistem, membuat beberapa objek produk, membuat variabel, lalu menampilkannya. Produk A tampilkan info, produk B tampilkan info, produk C tampilkan info. Membuat transaksi baru, lalu kasir menambahkan produk ke keranjang, proses pembayaran, lalu menampilkan stok produk setelah transaksi. Penjelasan kode. Kelas produk mendefinisikan blueprint untuk objek produk lengkap dengan atribut dan metode untuk mengelola stok. Kelas transaksi mendefinisikan objek transaksi yang memiliki keranjang untuk menampung produk yang dibeli, memiliki metode untuk menambah produk, menghitung total, dan checkout yang memfinalisasi penjualan serta mengurangi stok produk yang relevan. Simulasi logika kode di bawah kelas menunjukkan alur penggunaan objek-objek tersebut, mulai dari inisiasi data produk, membuat transaksi baru, menambahkan item ke keranjang, melakukan checkout, hingga akhirnya menampilkan stok produk yang telah diperbarui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.